Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Zara Zain dengan NIM 2304120027 dari kelompok 2, Rombel A. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai K3 di laboratorium pada mata kuliah Laboratorium Lingkungan. Dengan outline pembahasan sebagai berikut. Yang pertama, ada pendahuluan K3. Kedua, peralatan di laboratorium dan alat pelindung diri. Ketiga, simbol bahan kimia dan simbol di laboratorium. Keempat, potensi bahaya dan prosedur daruratnya di laboratorium. Kelima, pencegahan bahaya di laboratorium. Yang pertama, pendahuluan K3. Keselamatan dan kesehatan kerja atau sering disebut K3 merupakan upaya perlindungan bagi para pekerja sehingga dapat mengurangi atau menekan risiko terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja baik di laboratorium maupun di lapangan. Penerapan K3 di Indonesia telah diatur oleh beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen K3. K3 di laboratorium merupakan semua kegiatan perlindungan bagi laporan dan praktikan untuk mencegah terjadinya risiko kecelakaan di laboratorium. Adapun tujuan dari adanya K3 di laboratorium adalah menjaga keselamatan, kesehatan, kesejahteraan bagi para pekerja di dalam laboratorium. Kemudian, mencegah risiko terjadinya kecelakaan akibat aktivitas di laboratorium seperti saat melakukan eksperimen, percobaan, dan juga praktikum. Ketiga, mengontrol penggunaan dan penyimpanan bahan-bahan kimia, seperti menerapkan prosedur penyimpanan bahan kimia yaitu asam pekat di lemari asam. Kemudian, mengolah limbah laboratorium agar tidak mencemari lingkungan. Selanjutnya, ada peralatan di laboratorium. Yang pertama itu ada tabung reaksi. Nah, tabung reaksi ini digunakan untuk mereaksikan atau sebagai wadah untuk mereaksikan bahan kimia atau larutan kimia. Kemudian gelas kimia. Gelas kimia ini digunakan untuk membuat larutan, mereaksikan bahan kimia, dan juga memanaskan di atas kawat kasa. Kemudian ada corong gelas. Nah, corong gelas ini digunakan untuk memindahkan cairan atau larutan ke sebuah wadah. Nah, yang keempat itu ada gelas ukur. Gelas ukur ini digunakan untuk mengukur dengan volume larutan dengan ketelitian yang sedang. Kemudian ada pipet tetes. Nah, pipet tetes ini digunakan untuk memindahkan larutan sedikit demi sedikit, yaitu tetes per tetes. Nah, yang keenam itu ada cawan Petri. Nah, cawan Petri ini digunakan untuk media pengembangbiakan sel kultur sel seperti bakteri, hewan, jamur, tumbuhan, dan selanjutnya ada rak tabung reaksi. Nah, ini digunakan untuk menyimpan atau menata tabung reaksi agar tidak pecah. Kemudian ada spatula. Nah, spatula itu digunakan untuk memindahkan bahan kimia yang berupa padatan. Kemudian terdapat Erlenmeyer. Nah, Erlenmeyer ini digunakan untuk proses titrasi sebagai wadah dari hasil titrasi itu sendiri. Kemudian ada kawat kasa yang digunakan sebagai alas pada proses pemanasan dengan bunsen. Selanjutnya ada alat pelindung diri atau APD. APD ini wajib digunakan oleh praktikan atau laboran yang berada di laboratorium agar
mencegah atau melindungi dirinya sendiri dari risiko terjadinya kecelakaan. Yang pertama itu ada jas laboratorium, kemudian goggles, masker, sepatu tertutup, dan sarung tangan. Kemudian terdapat simbol-simbol bahan kimia. Yang pertama itu mudah meledak. Nah, ini digunakan seperti misalnya TNT. Dan yang kedua ada mudah menyala, simbol mudah menyala atau terbakar. Nah, ini merupakan bahan kimia dengan titik nyala yang rendah sehingga mudah terbakar. Contohnya itu minyak terpentin. Kemudian ada oksidator. Oksidator itu merupakan bahan kimia yang bersifat oksidator dan dapat menyebabkan kebakaran. Misalnya H2O2 dan KClO4. Kemudian ada sifat korosif. Nah, korosif ini merupakan bahan kimia yang bersifat merusak jaringan hidup, seperti menyebabkan iritasi pada kulit, menyebabkan kulit melupas. Contohnya HCl dan H2SO4. Kemudian ada sifat beracun atau simbol yang bersifat beracun. Ini merupakan bahan kimia yang bersifat beracun yang bisa menyebabkan kematian atau sakit bila terhirup atau tertelan. Misalnya ada larutan benzena dan metanol. Kemudian ada simbol bahaya kronis. Nah, ini dapat menimbulkan bahaya pada pernapasan bagi manusia. Misalnya ada larutan etilen, glikol, dan etanol. Kemudian ada menyebabkan iritasi. Nah, ini simbol ini mengartikan ada bahan kimia yang mengandung atau menyebabkan iritasi pada manusia. Misalnya NaOH dan amonia. Kemudian ada gas bertekanan. Nah, ini contohnya seperti NH3 dan helium. Kemudian membahayakan gas simbol atau bahan kimia yang membahayakan lingkungan. Itu contohnya seperti timah kloroda. Selanjutnya ada simbol-simbol di laboratorium. Nah, simbol-simbol di laboratorium ini yang pertama electric hazard. Hal ini dapat menyebabkan praktikan tersengat apabila disentuh. Kemudian hot surface, itu ada permukaan panas. Kemudian ada pecahan simbol, pecahan bahan kimia, gelas kimia atau peralatan kimia. Kemudian ada simbol mengenai peraturan yang harus dipatuhi yaitu menggunakan jas lab. Kemudian ada simbol titik kumpul dan simbol tempat A-wash station. Kemudian ada simbol tentang petunjuk atau arah di mana apar itu berada. Kemudian ada simbol hand wash station. Kemudian ada larangan atau simbol larangan di laboratorium yaitu food and drink prohibited. Kemudian ada simbol larangan lagi yaitu open shoes saat melakukan praktikum di laboratorium. Kemudian ada potensi bahaya di laboratorium. Yang pertama itu ada bahaya fisik, kedua bahaya kimia, ketiga bahaya biologis. Bahaya fisik ini seperti tergelincir, tersengat listrik, luka bakar, dan jatuh. Hal ini disebabkan atau bisa disebabkan oleh mesin dan peralatan di laboratorium. Kemudian ada bahaya kimia. Nah, bahaya kimia ini seperti contohnya menimbulkan iritasi pada kulit, bersifat korosif, dan keracunan. Hal ini diakibatkan oleh paparan bahan kimia. Kemudian ada bahaya biologis. Bahaya biologis ini seperti infeksi kulit akibat bakteri, virus, dan parasit.
Hal ini disebabkan oleh paparan limbah biologis yang tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya ada prosedur darurat. Nah, jenis-jenis darurat di laboratorium itu sendiri ada yang pertama yaitu kebakaran, kedua tumpahan bahan kimia, ketiga luka bakar akibat bahan kimia. Yang pertama ada prosedur darurat kebakaran. Ini yang harus dilakukan. Yang pertama itu tetap tenang dan jangan panik. Kemudian ada langkah menarik alarm darurat untuk memberitahukan semua yang ada di gedung agar segera evakuasi dan menggunakan apar apabila bisa atau diperlukan. Kemudian memberitahu orang di sekitar yang berada di gedung agar segera menuju ke titik kumpul lokasi. Kemudian terdapat prosedur darurat tumpahan bahan kimia. Nah, ini yang pertama harus dilakukan yaitu mengamankan lokasi tumpahan agar tidak mengkontaminasi daerah lain, kemudian menyiapkan spill kit, yaitu pembersih atau alat yang digunakan untuk mencegah tumpahan tersebut melebar. Yang ketiga yaitu menggunakan APD, dan yang keempat yaitu mencegah aliran tumpahan bahan kimia dengan menggunakan media adsorption seperti pasir. Kemudian menetralkan tumpahan cairan tersebut dengan cairan netral. Dan yang terakhir adalah menyerap tumpahan dengan kain. Selanjutnya ada prosedur darurat apabila terjadi luka bakar akibat bahan kimia. Yang pertama, dengan mendinginkan tangan dengan air yang mengalir selama 15 menit, kemudian menutupi luka bakar dengan bahan steril, dan segera menghubungi unit gawat darurat. Adapun pencegahan bahaya di laboratorium itu sendiri harus dipatuhi oleh para praktikan yang ada di laboratorium. Yang pertama itu wajib menggunakan APD, kemudian memahami MSDS atau data terkait safety yang ada di laboratorium, kemudian memperhatikan peraturan yang ada di laboratorium, dan melakukan praktikum dengan pengawasan ahli. Kemudian membuang limbah dengan tepat agar tidak mencemari lingkungan. Dan yang terakhir yaitu memperhatikan prosedur dan simbol di laboratorium dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.